Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, Gereja Reformasi Indonesia ikut memperingati Hari Ayah Sedunia. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari Minggu ini. Berkati pemberitaan firman-Mu sehingga kami semua boleh mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kebenaran, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada hari ini pemberitaan firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini memperingati Hari Ayah Sedunia yang jatuh setiap tahunnya pada minggu ketiga di bulan Juni. Dan tahun ini adalah tahun yang ke-110 dirayakan sejak Hari Ayah pertama kali dirayakan di Amerika Serikat. Teks firman Tuhan yang kita baca terambil dari Efesus pasal 6 ayat 4, dan tema yang menjadi pemikiran kita bersama-sama pada hari Minggu ini adalah ayah pengajar kebenaran. Ayah pengajar kebenaran. Di dunia modern ini ada banyak ayah yang begitu sibuk bekerja, memfokuskan dirinya untuk mencari nafkah supaya bisa menghidupi keluarga yang dicintainya. Tetapi oleh karena itu, ada banyak pula ayah yang tidak punya cukup waktu, tidak memainkan peranan yang sebagaimana mestinya sebagai pengajar kebenaran di dalam keluarga. Kalau kita mempelajari latar belakang ketika Injil ini ditulis, pada zaman itu di bawah pengaruh Romawi yang begitu kuat, ayah memiliki kekuasaan yang mutlak di dalam keluarga. Itu disebut dengan istilah patria potestas, yaitu kekuasaan mutlak dari seorang ayah atas keluarga dan anak-anaknya. Saking berkuasanya seorang ayah pada zaman itu, maka ayah boleh menghukum anaknya sedemikian rupa, bahkan boleh menjatuhkan hukuman mati. Dan bahkan ayah juga bisa menjual anaknya menjadi seorang budak. Demikian pada zaman itu. Nah, di dalam konteks zaman itulah kitab ini ditulis, bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada para ayah di zaman itu agar mereka jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak mereka. Ada dua kalimat di sini yang diucapkan atau dituliskan oleh Rasul Paulus. Yang pertama dengan bentuk kalimat negatif, yaitu jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dan kalimat yang kedua adalah kalimat dalam bentuk positif, yaitu didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dikatakan jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan jangan memprovokasi anak-anakmu sehingga mereka menjadi marah. Ya, di dalam kitab terjemahan bahasa Inggris ada banyak kata yang dipakai. Setidaknya ada 3 dari kitab-kitab terjemahan yang saya baca. Ada diterjemahkan jangan bangkitkan kejengkelan ya di dalam hati anak-anakmu. Lalu
Yang kedua, tingkatannya lebih tinggi lagi. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dan yang ketiga, bahkan lebih dalam lagi. Jangan bangkitkan murka di dalam hati anak-anakmu. Nah, ayah yang memiliki kekuasaan di dalam keluarga, ini punya kecenderungan untuk menekan anak-anaknya dengan sedemikian rupa. Bahkan juga mendominasi istrinya. Nah, kekuasaan yang diberikan kepada seorang ayah ini tidak boleh disalahgunakan. Tidak boleh melakukan yang disebut dengan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Karena itu seorang ayah pengikut Kristus, dia harus menggunakan otoritasnya, kekuasaannya di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu sebagai ayah, dan saya juga sebagai seorang ayah, saya perlu mengingat bagian firman Tuhan ini. Jangan membuat anak jengkel, marah, apalagi murka. Namun bukan itu tujuannya. Ya, kita harus melihat case by case. Ketika anak melakukan kesalahan, maka kalau kita memberikan hukuman, teguran, disiplin yang sepatutnya, kalau mereka marah, it's okay. Ya. Tetapi kita tidak boleh memarahi anak melebihi daripada yang seharusnya. Karena itu dikatakan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ada banyak kata yang dipakai. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu banyak sekali kata-kata yang bagus-bagus maknanya. Ada dikatakan training, melatih anak-anak. Lalu ada dipakai istilah disiplin. Ya, kita harus mendisiplin anak-anak kita. Lalu ada kata yang dipilih nurture, ya, mengasuh anak-anak kita di dalam kebenaran. Bahkan ada juga terjemahan yang memakai kata nourish, yaitu memberi makan mereka dengan ajaran-ajaran kebenaran. Jadi anak-anak perlu dilatih, ya, perlu dididik, perlu diasuh, perlu diberi makan dengan kebenaran. Dan ketika ada istilah melatih atau training, itu membutuhkan durasi, tidak terjadi dalam satu malam. Karena itu seorang ayah harus hadir di dalam keluarganya. Tidak bisa hanya memberikan uang yang cukup untuk memberi makan, untuk membeli susu, untuk menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Itu belum cukup. Ayah harus hadir di dalam keluarga, memberi waktunya, dan memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ada 3 pelajaran yang saya ambil dari perenungan bagian firman Tuhan di Efesus 6 ayat 4 ini. Yang pertama, di dalam kaitannya dengan kebenaran, ayah adalah seorang pembelajar dan pengajar. Seorang pria di dalam rumah tangga, dia harus terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika dia sudah belajar dan dia terus menerus belajar, maka dia punya legalitas, dia punya kekuatan untuk mengajar. Bagaimana dia bisa mengajar kalau dia bukan seorang pembelajar? Karena itu ayah haruslah seorang pembelajar dan pengajar. Yang kedua, ayah haruslah seorang pelaku dan pemberlaku kebenaran. Ketika seorang ayah menjadi teladan, dia dengan tekun melakukan kebenaran, maka dia juga punya hak untuk memberlakukan kebenaran itu untuk diikuti oleh semua anggota keluarga, istri dan anak-anak. Ketika dia pelaku, maka dia layak menjadi pemberlaku kebenaran untuk ditiru, diteladani oleh anggota keluarganya. Dan yang terakhir, seorang ayah haruslah menjadi penuntun dan penuntut. Maksudnya penuntun adalah dia harus dengan penuh kesabaran mengasuh anaknya. Semakin banyak hal-hal akan kebenaran firman Tuhan yang dimengerti anak-anaknya, dia harus penuh kasih. Tetapi dia juga harus penuntut terhadap
anak-anaknya agar mereka mencapai level tertentu di dalam melakukan kebenaran di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu kasih dan disiplin itu harus berjalan beriringan, bagaikan dua sisi mata uang. Ada kasih, ada disiplin. Dia penuntun, namun dia juga penuntut. Karena itu di hari ayah ini, mari kita semua, para ayah, para pria, para suami, biarlah kita menjadi pembelajar dan pengajar kebenaran. Marilah kita menjadi pelaku dan pemberlaku kebenaran. Dan marilah kita menjadi penuntun dan penuntut untuk melakukan kebenaran di dalam keluarga kita. Karena kalau tidak demikian, maka anak-anak kita akan menjadi generasi yang terhilang. Jangan pikir kalau kita melayani Tuhan, maka anak kita otomatis akan berjalan di dalam terang Tuhan. Kalau kita tidak memberikan waktu yang cukup kepada mereka. Kalau kita baca firman Tuhan, bagaimana Imam Eli, anak-anaknya akhirnya jauh daripada Tuhan dan dihukum Tuhan. Penerusnya adalah Samuel. Dan Samuel pun tidak belajar dari kesalahan Imam Eli. Anak-anaknya menjadi orang yang rakus akan materi. Anak-anaknya mengejar uang. Kemungkinan besar karena Samuel sebagai nabi, sebagai hakim, dia terlalu sibuk dengan pelayanan sehingga dia melupakan fungsinya sebagai ayah. Karena itu kita sebagai ayah, apapun yang menjadi profesi kita, entahkah kita seorang pendeta atau kita seorang profesional di dunia marketplace, di dalam dunia kerja, mari tidak bisa tidak kita luangkan waktu kepada anak-anak kita, membangun satu relasi yang pribadi antara kita dengan anak-anak kita, antara kita sebagai suami dengan istri kita, sehingga demikian ada quality time, ada waktu-waktu yang berkualitas yang kita bangun di dalam keluarga kita. Sehingga diharapkan ayah menjadi sumber pengajar akan kebenaran, menjadi teladan di dalam keluarga bagi anak-anaknya, dan juga menjadi imam yang baik bagi istrinya. Walaupun seringkali peran pengajar kebenaran di dalam rumah tangga dilakukan oleh ibu, tetapi yang bertanggung jawab, yang harus menanamkan dan menetapkan prinsip-prinsip kebenaran, haruslah seorang ayah. Karena itu, mari kita sebagai ayah kembali memeriksa diri kita dan meningkatkan peran kita di dalam rumah tangga kita. Selamat menjadi pengajar kebenaran dan selamat Hari Ayah bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang boleh kami panggil Bapa, yang begitu dekat, yang menjadi pengajar kebenaran bagi kami. Aba berdoa bagi setiap pria, bagi setiap ayah, bagi setiap suami, untuk boleh menyadari akan fungsinya yang begitu penting di dalam keluarga, agar para pria boleh mengambil peran sebagai pembelajar dan pengajar kebenaran, sebagai pelaku dan pemberlaku kebenaran, sebagai penuntun dan penuntut kepada jalan kebenaran bagi isi rumah tangganya. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.